Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikada Ayuda Saraswati dari Prodi D3 Perhotelan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Baik, pertanyaan pertama yaitu sebutkan dan jelaskan tentang profesi luhur. Menurut saya, profesi luhur adalah profesi yang dianggap memiliki nilai moral, etika, dan kontribusi yang tinggi terhadap masyarakat. Profesi luhur biasanya melibatkan pelayanan kepada orang lain, kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, dan tanggung jawab yang besar. Beberapa contoh profesi luhur antara lain, yang pertama yaitu dokter. Dokter adalah profesi luhur yang bertanggung jawab untuk menjaga dan memulihkan kesehatan pasien. Mereka memberikan perawatan medis, mendiagnosis penyakit, dan memberikan nasihat tentang gaya hidup sehat kepada pasien. Lalu yang kedua adalah guru. Guru adalah profesi luhur yang berperan dalam mendidik dan membimbing generasi muda. Mereka memberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada para mahasiswa. Guru juga membantu siswa mengembangkan potensi mereka dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Pertanyaan yang kedua, jelaskan dari maksud profesi yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat. Maksud dari pernyataan bahwa profesi bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat adalah bahwa individu yang menjalankan profesi tersebut memiliki tanggung jawab moral dan etika untuk menjaga kepentingan dan kesejahteraan diri sendiri serta masyarakat yang dilayani. Yang pertama, tanggung jawab pribadi. Seorang profesional bertanggung jawab untuk menjaga integritas dan etika pribadi dalam melaksanakan tugasnya. Mereka harus memiliki moralitas yang tinggi, menghormati hak-hak orang lain, dan berperilaku profesional. Kemudian bertanggung jawab terhadap masyarakat. Seseorang profesional memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Mereka harus memahami kebutuhan dan harapan masyarakat yang dilayani, serta berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan pelayanan yang berkualitas. Tanggung jawab terhadap masyarakat juga mencakup partisipasi dalam kegiatan sosial dan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lalu pertanyaan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan makna kode etik profesi. Yang pertama yaitu integritas. Kode etik menekankan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Integritas berarti bertindak dengan jujur, adil, dan konsisten dengan nilai-nilai moral yang dianut. Individu juga menjalankan profesi diharapkan untuk terlibat dalam praktik curang, korupsi, atau penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua adalah kepercayaan. Kode etik profesi menekankan pentingnya membangun dan menjaga kepercayaan antara individu yang menjalankan profesi dan masyarakat yang dilayani. Individu juga menjalankan profesi diharapkan untuk menjaga kepercayaan dengan memberikan pelayanan yang berkualitas, adil, dan aman. Mereka juga diharapkan untuk tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Lalu ada tanggung jawab sosial. Kode etik profesi menekankan pentingnya memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang dilayani. Individu juga menjalankan profesi diharapkan untuk berkontribusi dalam memajukan masyarakat, menjaga keadilan, dan melindungi hak asasi manusia. Mereka juga diharapkan untuk melibatkan diri dalam kegiatan sosial yang bermanfaat dan mengadvokasi kepentingan masyarakat. Pertanyaan yang keempat, salah satu pelanggaran kode etik profesi adalah adanya pengaruh sifat suatu keluarga dan jabatan. Jelaskan pengertian tersebut. Yang pertama, pengaruh keluarga. Sifat dan nilai-nilai yang dimiliki oleh keluarga dapat mempengaruhi perilaku
dan tindakan individu. Jika individu berasal dari keluarga yang kurang menghargai etika atau memiliki praktik yang tidak sesuai dengan kode etik profesi, mereka mungkin cenderung melanggar aturan tersebut. Pengaruh dari lingkungan keluarga dapat membentuk pandangan dan sikap individu terhadap etika dan tanggung jawab profesi. Lalu yang kedua yaitu pengaruh jabatan. Jabatan atau posisi yang dimiliki oleh seorang juga dapat mempengaruhi perilaku dan tindakan mereka. Kadang-kadang individu yang menduduki profesi tinggi atau memiliki kekuasaan dalam suatu profesi dapat merasa bahwa mereka dikecualikan aturan dan kode etik yang berlaku. Mereka mungkin cenderung menggunakan posisi atau kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi atau melanggar prinsip etika yang harusnya mereka pegang. Pertanyaan yang kelima, berikut adalah beberapa kriteria seorang yang profesional di bidang pariwisata. Yang pertama yaitu pengetahuan mendalam mengenai destinasi. Seseorang profesional pariwisata harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang destinasi wisata yang dipromosikan dan dikelola. Pengetahuan ini akan membantu mereka memberikan informasi yang akurat dan berguna kepada wisatawan. Lalu yang kedua yaitu kemampuan komunikasi yang baik. Seorang profesional harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Mereka harus berkomunikasi dengan jelas dan efektif kepada wisatawan, baik secara lisan maupun tulisan. Kemampuan komunikasi yang baik juga meliputi kemampuan mendengarkan dengan baik dan menjawab pertanyaan atau permintaan dengan ramah dan informatif. Lalu yang ketiga, pelayanan yang prima. Seorang profesional pariwisata harus memiliki pelayanan pelanggan yang prima. Mereka harus memberikan pelayanan yang ramah, responsif, dan membantu kepada wisatawan. Kemampuan untuk mengatasi masalah atau situasi yang tidak terduga dengan baik juga sangat penting dalam memberikan pengalaman positif kepada wisatawan. Sekian dari video saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.